Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengenalan teknologi informasi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Yuliati dan kedua rekan saya Suri Hesti Pandangsari dan Muhammad Sarijan Nurdin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama mengenai apa itu definisi dari teknologi informasi. Nah, ada 3 pandangan mengenai definisi teknologi informasi ini. Yang pertama, menurut Information Technology Association of America. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa menurut Information Technology Association of America, bahwa teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Lalu kita ke poin kedua, menurut umum. Menurut umum, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Lalu pandangan yang terakhir yaitu menurut para ahli. Menurut para ahli, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat. Yang pertama, Hug dan Ken. Menurut Hug dan Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu, menurut Oxford English Dictionary. Menurut Oxford English Dictionary, pengertian dari teknologi informasi ini adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya adalah konteks bisnis atau usaha. Lalu pandangan yang ketiga yaitu menurut Williams dan Sawyer. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Lalu menurut Martin bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Lalu yang terakhir, menurut Lucas. Menurut Lucas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektron. Kita masuk pada poin yang berikut yaitu perlunya teknologi informasi. Ada beberapa bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan bersama di sini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua adalah pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ketiga adalah perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Dan yang keempat adalah tekanan akibat dari persaingan bisnis. Kemudian kita masuk pada poin yang berikut yaitu sistem informasi. Seperti pada sistem lainnya, sebuah sistem informasi juga terdiri atas input dan output, di mana input tersebut adalah data instruksi dan output adalah laporan kalkulasi. Sistem informasi memproses input dan menghasilkan output yang dikirim kepada pengguna atau sistem lainnya. Kemudian ada data. Data adalah fakta dari suatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, di mana pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran atau pengamatan. Kemudian informasi.
Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang diproses untuk mengekstrak pengalaman masa lampau yang menyediakan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai tinggi. Kemudian kita masuk pada sistem berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Kita masuk kepada komponen-komponen dasar dari sistem informasi. Ada beberapa komponen-komponen dasar yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama adalah hardware, yaitu kumpulan peralatan seperti press core, monitor, keyboard, dan printer yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut, dan menampilkan data tersebut. Lalu yang kedua, software adalah kumpulan program-program komputer yang memungkinkan hardware untuk memproses data. Lalu yang ketiga, database adalah sekumpulan file yang saling berhubungan dengan terorganisasi atau kumpulan record-record yang menyimpan data dan hubungan di antaranya. Lalu yang keempat, network adalah sebuah sistem yang berhubungan yang menunjukkan adanya pemakaian bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda. Dan yang terakhir, people adalah elemen yang paling penting dalam sistem informasi, termasuk orang-orang yang bekerja dengan sistem informasi atau menggunakan outputnya. Selanjutnya, kita masuk pada infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas fasilitas-fasilitas fisik, layanan dan manajemen yang mendukung semua sumber daya komputer dalam satu organisasi. Terdapat 5 komponen utama dari infrastruktur. Yang pertama adalah hardware, perangkat keras, software perangkat lunak, network fasilitas jaringan dan komunikasi, database adalah basis data, dan information management personal adalah manajemen informasi personal. Lalu kita masuk kepada kemampuan sistem informasi. Untuk bisa eksis dalam lingkungan bisnis modern, organisasi mengharapkan sistem informasi mempunyai kemampuan yang hebat. Karena itu, sistem informasi harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan proses transaksi yang cepat dan akurat. Lalu, menyediakan penyimpanan dengan kapasitas besar dan akses cepat terhadap penyimpanan. Lalu, menyediakan komunikasi yang cepat dalam artian mesin dengan mesin, manusia dengan manusia. Lalu mengurangi informasi yang berlebihan, dan yang terakhir menyediakan penunjang dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Community Technology atau ICT mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu. Alat bantu untuk proses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu panduan yang tidak dapat dipisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau memindahkan manipulasi dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala yang berkaitan dengan penggunaan informasi atau media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah kami yang berjudul Pengenalan Teknologi dan Informasi. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.